Selamat malam, jemaat GKI Cimahi yang dikasihi Tuhan. Kembali pada hari ini, Sabtu 10 Agustus 2024, kita bertemu kembali dalam renungan malam yang akan sama-sama kita ikuti melalui media YouTube, melalui channel GKI Cimahi. Sebelum kita bersama-sama membaca sebagai firman Tuhan dan merenungkannya, mari saya ajak Bapak, Ibu, saudara-saudari untuk meminta tuntunan Tuhan agar renungan yang kita ikuti pada malam hari ini sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat malam Bapak, selamat malam Yesus. Terima kasih pada malam hari ini kembali Engkau mengizinkan kami untuk boleh mempergunakan waktu yang sudah Engkau berikan kepada kami untuk kami pergunakan. Kembali malam hari ini sebelum kami mempersiapkan istirahat kami akan merenungkan sebagian dari firman. Kami juga akan membaca sebagian dari isi di Alkitab. Kami mohon Tuhan memberkati kami, Tuhan menuntun kami, Tuhan yang berbicara kepada kami masing-masing dimanapun kami berada, agar renungan yang kami ikuti pada malam hari ini menjadi tuntunan buat hidup kami dalam menapaki hari-hari kami ke depan. Berbicaralah ya Bapa, kami alaskan doa ini hanya dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus yang telah jadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat GKI Cimahi, mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Saya meminta semuanya untuk membuka bagian dari Perjanjian Baru, yaitu Kitab Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 32. Saya akan membacakannya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Demikian firman Tuhan yang jadi dasar kita renungan pada malam hari ini. Judul dari renungan kita yaitu kebenaran yang memerdekakan. Dalam beberapa hari lagi kita akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Salah satu hal yang paling saya ingat saat saya sekolah dulu adalah perbincangan dengan guru PKN terkait topik kemerdekaan. Menurut guru saya, secara absolut Indonesia telah merdeka pada tahun 1945. Pernyataan ini tidak tepat, walaupun berdasarkan momen proklamasi 1945, memang Indonesia telah merdeka. Namun dengan melihat banyak aspek, sebenarnya Indonesia adalah negara merdeka yang masih terjajah. Salah satu aspek adalah praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN yang masih merampas dan menjajah hak-hak rakyat Indonesia.
Dalam hal rohani, terkadang kita merasa sudah merdeka, tetapi sebenarnya kita masih berada di dalam bentuk-bentuk penjajahan yang lain. Renungan ini berusaha mengangkat dan menjawab pertanyaan bagaimana menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh merdeka di dalam Kristus. Yohanes 8 ayat 30 mengatakan, setelah Yesus menjelaskan bahwa ia berasal dari sorga, diutus Allah Bapa sebagai penggenapan janji keselamatan, banyak orang yang menjadi percaya kepadanya. Meskipun berita ini tidak happy ending. Orang-orang yang awalnya percaya berubah menjadi musuh yang ingin membunuh Yesus karena tidak menerima pernyataan-pernyataan teguran Yesus yang menelanjangi mereka sebagai budak dosa. Terkadang di dalam kondisi berbuat dosa, kita cenderung keras hati, merasa tidak berdosa, bahkan mungkin kita sangat manipulasi dengan dosa. Apalagi ketika kita mungkin berperan dalam suatu pelayanan sebagai aktivis pelayan, sangat mungkin kita menjadi kebal dengan kesadaran dosa, menjadi tidak peka lagi dengan dosa, serta merasa paling holy. Karenanya kita harus sering mengoreksi diri sendiri secara ketat. Saya mengajak jemaat untuk membuka kitab surat Rasul Paulus 2, yaitu dari 2 Korintus 13 ayat 5. Di sana mengatakan, ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Paulus dengan ketat menjaga diri, memeriksa diri agar kita melayani Tuhan, dirinya sendiri tidak ditolaknya. Yohanes 8 ayat 31 menunjukkan kepada kita apa yang menjadi pembeda antara murid dan bukan murid. Tetap di dalam firman-Ku. Kita mesti menyadari bahwa hidup kita sangat bergantung kepada firman. Melalui firman-Nya kita dapat bertobat, bertumbuh, berubah, dan makin dikuduskan, serta mampu melayaninya. Maka ketika kita ingin sungguh-sungguh merdeka, mencintai, mempelajari dengan tekun, dan hidup di firman Allah. Yohanes 8 ayat 32 memberitahukan kepada kita, ketika tetap di dalam firman-Nya, maka kita akan memiliki kebenaran yang benar-benar memerdekakan kita. Berdasarkan teks ini, penting untuk kita memahami esensi Alkitab, yaitu bahwa Yesus Kristus adalah penggenapan Injil. Melalui Kristus, kita dapat mengenal Allah. Kita dapat memahami rencana keselamatan Allah dan mengalami kemerdekaan sejati. Kontras dengan orang Yahudi yang walaupun Yesus hadir di tengah mereka, tetapi justru mereka menolak Yesus. Penting juga untuk kita mengenal dan memahami perkataannya. Dalam Yohanes 8 ayat 43, banyak orang yang tidak mendengarkan Yesus. Mereka menganggap Yesus tidak logis dan tidak relevan. Kekristenan yang berakar di dalam firman memiliki kepekaan kepada firman dan bisa mendeteksi mana ajaran yang berasal dari Allah dan mana yang bukan. Yang terakhir, prinsip yang penting adalah melakukan seluruh firman Kristus. Orang Yahudi melakukan perbuatan yang licik, ingin membunuh Yesus. Jika kita mengenal kebenaran, maka kita akan diproses untuk bertumbuh melakukan kebenaran. Karena kebenaran itu sudah memerdekakan kita. Amin.
Demikian renungan kita. Mari kita kembali berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah membaca dan mendengarkan serta merenungkan sebagian dari firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami mencintai kebenaran agar kami merdeka, di mana negara kami akan memperingati hari ulang tahunnya. Kiranya kami pun bisa benar-benar merasakan merdeka dari segala penjajahan. Tentunya kami tidak mampu merasakan itu semua kalau kau tidak ikut campur di dalam kemerdekaan ini. Kiranya dalam menyambut kemerdekaan negara kami boleh bersama-sama bahu-membahu memperbaiki negara ini agar benar-benar merdeka. Pemimpin yang telah terpilih, kiranya Tuhan berkati, kiranya Tuhan ikut campur, Tuhan yang hadir di dalam hati para pemimpin-pemimpin kami yang telah terpilih, agar mereka memimpin negara kami ini, negara Indonesia, benar-benar dari hati mereka yang paling dalam untuk memerdekakan Indonesia, bukan atas kepentingan pribadi. Kami sebentar akan beristirahat ya Tuhan, mempersiapkan diri kami untuk kembali esok kami hadir beribadah di rumah-Mu. Tuhan yang jagai kami, Tuhan yang sabta istirahat kami, Tuhan yang menjaga kesehatan dan kekuatan kami. Apapun itu Tuhan yang menjadi kendala kami saat esok kami akan beribadah, Tuhan kiranya boleh ikut campur. Inilah doa kami ya Bapa, kami menyerahkan sisa hidup kami di malam hari ini, dan biarlah Tuhan yang menyenyakan istirahat kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami mau alaskan doa ini hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat malam, jemaat GKI Cimahi. Tuhan memberkati kita semua.